Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu dengan materi ekonomi kelas 11. Kali ini saya akan membahas mengenai pendapatan nasional. Sebelum kita menginjak ke penghitungan pendapatan nasional dengan berbagai pendekatan, saya ingatkan kembali materi kemarin tentang penghitungan DI. Penghitungan DI dihitung dengan menggunakan pertama GDP, contohnya 156.000, kemudian ditambah dengan produk masyarakat dalam nasional di luar negeri 10.000, dikurangi dengan produk masyarakat luar negeri dalam negeri 26.000 menjadi PNB. Atau saya ulangi, GDP sama dengan kecap, produk masyarakat dalam nasional di luar negeri sama dengan TKI, produk masyarakat luar negeri dalam negeri namanya Coca-Cola. Jadi kecap ditambah TKI dikurangi Coca-Cola, hasilnya PNB. Kemudian PNB dikurangi penyusutan 15.000 sama dengan NNP 125.000. Dikurangi dengan pajak tidak langsung 22.000, hasilnya NNI 103.000. Kemudian dikurangi dengan dana sosial 3.000, laba ditahan 6.000, pajak perseroan atau perusahaan 12.000, ditambah transfer payment 8.000, maka hasilnya PI 90.000. Dikurangi pajak langsung 4.000, hasilnya 86.000. Inilah yang dinamakan DI atau penghasilan yang siap dibelanjakan. Berlanjut ke materi kita sekarang adalah metode penghitungan pendapatan nasional dan cara penghitungan pendapatan nasional. Metode penghitungan pendapatan nasional terbagi menjadi 3. Yang pertama ada metode produksi, yang kedua ada metode pendapatan, yang ketiga ada metode pengeluaran. Metode produksi adalah penjumlahan dari semua nilai barang dan jasa yang dihasilkan oleh seluruh lapangan usaha pada suatu negara selama 1 tahun. Rumus penghitungan pendapatan nasional dengan metode produksi, Y sama dengan P1 kali Q1 plus P2 kali Q2 plus P3 kali Q3 sampai dengan PN kali QN, di mana P adalah harga, Q adalah jumlah. Pertambahan ini tadi, penjumlahan dari harga dan jumlah, dasarnya adalah nilai tambah beberapa barang. Contoh, di sini ada kapas, benang, kain, pakaian, jadi. Nilai kapas adalah 100, nilai benang 350, nilai kain 550, pakaian jadi 1100. Kemudian nilai tambahnya, kalau kapas karena sebelumnya enggak ada, nilai tambahnya 0, benang 350, nilai tambahnya 250. Asal 250 adalah 350 dikurangi 100 sama dengan 250. Kemudian kain, nilai tambahnya adalah 550 dikurangi dengan 350, hasilnya 200. Pakaian jadi 1.100.000, 1.100, nilai tambahnya adalah
1.100 dikurangi dengan 550. Jadi, nilai tambahnya adalah 550. Yang dimaksud di sini nilai barang adalah dari penjumlahan nilai tambah 250 ditambah 200 ditambah 550. Penambahannya total 1.100. Jadi di sini harga pakaian jadi itu bukan 100 ditambah 350 ditambah 550 ditambah 1.100, bukan. Tapi nilai tambah dari kapas ke benang, benang kain, kain ke pakaian jadi. Totalnya adalah 1.100. Ini untuk nilai tambahnya dalam penghitungan suatu barang untuk pendapatan nasional. Yang kedua, ada metode pendapatan. Cara penghitungannya dengan menjumlahkan pendapatan dari berbagai faktor produksi. Ingat, materi dulu kelas 10 ada faktor produksi yang terdiri atas 4: tanah, tenaga kerja, modal, keahlian atau kewirausahaan. Sama. Tanah, balas jasa yang diperoleh adalah sewa atau rent, disingkat R. Tenaga kerja mendapatkan upah atau wage, disingkat W. Modal akan mendapatkan bunga untuk balas jasa atau interest, rumusnya I. Kewirausahaan atau keahlian, maka balas jasa yang diperoleh adalah laba atau profit dengan simbol P. Maka rumus pendapatan nasional dengan pendekatan pendapatan adalah Y sama dengan R sama dengan Y sama dengan R ditambah W ditambah I ditambah P. Contoh sekarang, diketahui pendapatan yang diperoleh masyarakat dalam suatu perekonomian sebagai berikut. Upah dan gaji 15 juta, sewa tanah 9.250.000, investasi 4.500.000, laba 12 juta. Maka Y adalah upah tambah sewa tambah investasi tambah laba. Totalnya 40.750.000. Kemudian berlanjut ke metode ketiga, metode pengeluaran, yaitu penghitungannya dengan menjumlahkan seluruh pengeluaran dari berbagai sektor ekonomi, diantaranya rumah tangga, perusahaan, pemerintah, masyarakat luar negeri, atau negara pada periode tertentu. Rumusnya adalah Y sama dengan C plus I plus G plus X min M, di mana rumus Y sama dengan C plus I plus G plus X min M adalah Y pendapatan nasional, C pengeluaran masyarakat, I investasi atau pembentukan barang modal, G government atau pengeluaran pemerintah, X ekspor, M impor. Contoh soal. Pengeluaran negara X untuk konsumsi 3.000 triliun, belanja pemerintah 6.000 triliun, investasi 2.000 triliun, ekspor 800 triliun, impor 650 triliun. Maka Y adalah konsumsi ditambah belanja pemerintah ditambah investasi ditambah ekspor dikurangi impor. Oke, itulah materi dari saya. Tetap semangat dalam belajar.
Semoga sukses selalu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.